Pelaku penyebar berita bohong atau hoax tentang dampak buruk vaksin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Isu hoax vaksin disebar pelaku melalui media sosial yakni akun Facebook pribadi pelaku pada 27 Mei 2021. Pelaku hoax dengan inisial GL sebagai tersangka ditetapkan oleh Satreskrim Polres Maluku Barat Daya atas postingan yang bertuliskan yang disuntik vaksin, masa hidupnya hanya 3 tahun. Setelah membaca artikel dari Mike Yedon yang merupakan mantan ketua saintis di Pharma Vaksin, Pfizer, yang menyebutkan bahwa kini sudah amat terlambat untuk menyelamatkan siapa yang sudah divaksin COVID-19. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya, AKP Sulaiman, melalui konferensi pers di ruang rapat Mako Polres Maluku Barat Daya pada hari Kamis 16 September 2021. Menurutnya, postingan pelaku diduga sebagai bahasa yang menghasut masyarakat untuk tidak mengikuti program pemerintah dalam memberantas persoalan COVID-19 yang melanda dunia. Lanjutnya, postingan pelaku kemudian ditanggapi oleh beberapa warga di akun Facebook pelaku dengan berbagai komentar yang berbuntut laporan polisi pada 30 Mei 2021. Tindakan pelaku dilaporkan ke Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian atau SPKT Polres Maluku Barat Daya oleh Wilson Sakarias Por. Dikatakannya atas laporan tersebut, Satreskrim Polres Maluku Barat Daya kemudian melakukan penyelidikan terhadap pelaku sejak 8 September lalu, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Dari penyelidikan tersebut, menemukan 1 buah HP milik pelaku, 5 lembar hasil screenshot postingan pelaku, dan keterangan beberapa saksi ahli, baik ahli bahasa dari Universitas Patimura dan tenaga kesehatan serta ahli ITE. Ditambahkannya pasal yang diterapkan kepada tersangka, yakni pasal 45A ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2, kemudian pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan minimal 2 tahun penjara. Oleh karena itu rekan-rekan, izinkan kami untuk menyampaikan telah terjadi perkara penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektro Facebook yang mana dilakukan oleh seorang tersangka, yaitu inisial GL alias G. Dasarnya rekan-rekan, yaitu laporan polisi nomor 45/5/2021 Maluku Polres MBD tanggal 30 Mei 2021. Ditindaklanjuti dengan surat perintah penyidikan nomor SPT Lidik /45/Romawi 5/2021 Satreskrim tanggal 30 Mei 2021. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap perkara yang terjadi, maka telah dilakukan rangkaian penyelidikan, kemudian dilakukan gelar, sehingga dari hasil gelar itu sendiri penyelidikan kami tingkatkan ke penyidikan, sehingga di mana pada tanggal 30 Juni 2021 dengan dasar surat perintah penyidikan nomor 16/6 Romawi 6/2021 Satreskrim. Perlu saya sampaikan rekan-rekan bahwa modus operandi yang terjadi
yang mana pada tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 24 bertempat di Desa Wakarlili, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Tepatnya di halaman rumah saudara GL. Ketika saudara GL selesai membaca sebuah artikel dari Mike Yendon, bekas Ketua Sanitas di Pharma Vaksin Pfizer, yang menyatakan bahwa yang berbunyi bahwa kini sudah amat terlambat untuk menyelamatkan siapa yang sudah divaksin COVID-19. Kemudian saudara GS menindaklanjuti atau meneruskan lewat postingan pada akun Facebooknya yang bernama garis bawah waktu yang bertuliskan, yang sudah disuntik vaksin masa hidupnya tinggal 3 tahun. Sementara itu pada tempat yang berbeda, kuasa hukum tersangka Hernanto Permelai Permaha SH menegaskan, sebagai advokat penasihat hukum yang diberikan kuasa oleh tersangka, maka dirinya akan melakukan upaya hukum dalam persoalan tindak pidana hoaks yang menimpa GY. Karena itu lanjut Permaha, untuk mendapatkan kepastian hukum yang seadil-adilnya, maka akan dilakukan permohonan penangguhan penanganan serta permintaan untuk proses kasus tindak pidana hoaks tersebut dapat diselesaikan secara mediasi. Ditambahkannya, mengingat pasca postingan tersangka kemudian pada tanggal 1 Juni 2021, tersangka telah melakukan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Maluku Barat Daya yang merasa dirugikan oleh postingan yang sebelumnya di akun Facebook pribadi tersangka, sehingga dirinya meminta kepada Polres Maluku Barat Daya untuk mempertimbangkan upaya tersangka dalam mengklarifikasi persoalan dimaksud dan dijadikan bahan pertimbangan untuk penanganan kasus tindak pidana hoaks tersebut. Adapun beberapa poin yang dapat kami sampaikan terkait dengan penanganan kasus tersebut. Yang pertama, kami sebagai penasihat hukum tentu akan mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada klien kami untuk tetap bersikap kooperatif dan patuh terhadap segala proses mekanisme hukum yang sudah diberikan oleh pihak penyidik Polres Maluku Barat Daya. Terkait dengan substansi permasalahannya, asumsi kami yang pertama, kasus tersebut terkesannya tergesa-gesa atau terburu-buru untuk ditetapkan sebagai tersangka. Mengingat karena interval waktu, rentan waktu yang saat ini kami lihat terlalu sangat cepat sekali. Karena alat bukti yang sudah dikemukakan oleh pihak penyidik tentu kami tidak membantahkan dan kami tidak mengintervensi, itu merupakan kewenangan daripada pihak penyidik. Tetapi kami pastikan bahwa semoga kasus ini betul-betul sikap daripada penyidik harus memberikan keadilan dan bentuk perlindungan hak yang terhadap klien kami, sehingga diskriminasi atau proses penegakan hukum itu tidak boleh berjalan sesuai dengan kesewenang-wenangan, tetapi kembali kepada prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Di asumsi daripada pihak-pihak penyidik terkait dengan upaya permohonan maaf yang belum disampaikan atau dikemukakan oleh klien kami melalui sarana media Facebook akun pribadinya. Dapat kami sampaikan bahwa upaya dari klien kami, inisiatif daripada klien kami untuk menyampaikan permohonan maaf melalui akun Facebook pribadinya sudah disampaikan ya pada tanggal 1 Juni 2021. Ya, mungkin saya bisa kasih tunjuk ya. Ini bukti ya di mana klien kami sudah menyampaikan permohonan maaf secara publikasi melalui akun pribadinya. Nah, oleh karena itu ya, tanggapan kami bahwa sudah ada ya. Namun ya kita akan dari pihak penasihat hukum akan melakukan konfirmasi dan koordinasi kepada pihak penyidik untuk demi